Dan langsung saja kami akan memulai dengan calon wakil wali kota nomor urut 4. Silakan Bapak Andi Sulolipu SP. Saya akan membacakan pertanyaan. Sebelumnya saya ingatkan Bapak punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Dan berikut pertanyaannya, Anda simak baik-baik. Pemanfaatan ruang untuk proyek strategis nasional Kendari kawasan industri terpadu pabrik baterai seluas 1.300 hektar terletak di Kecamatan Nambo. Hasil verifikasi kawasan pemanfaatan ruang Kendari kawasan industri terpadu tumpah tindih konflik ruang dengan usulan pemanfaatan ruang untuk kawasan wisata Todonggeu dari Pemkot Kendari. Jika kawasan industri tersebut dibangun dan beroperasi juga akan berimplikasi pada perubahan pola ruang sekitar yang telah diatur dalam RT RW Kota Kendari. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan utama paslon dalam mewujudkan harmonisasi pemanfaatan ruang antara Kendari kawasan industri terpadu dengan kawasan wisata dan pola ruang di sekitarnya? Waktu Anda 2 menit. Dari Anda berbicara, silakan. Iya, terima kasih. Jadi pabrik strategis nasional itu adalah salah satu memang yang kita harapkan di Kota Kendari. Karena itu akan mendatangkan investasi. Tapi dengan Perda nomor 1 tahun 2012 RT RW ini tidak bisa kita abaikan. Karena memang harus melihat ruang-ruang. Pertama, pastilah kita dalam hal menyangkut dengan pariwisata, lingkungan, itu harus kita lakukan. Yang paling penting adalah melihat kepada masyarakat yang lokal yang ada di situ. Apakah mereka sudah terakomodir atau tidak? Kalau mereka terakomodir, dari sisi apa? Kita harus lihat dari mereka punya bagaimana ekonomi mereka, terus bagaimana mereka punya dengan infrastruktur sosial mereka, baik itu kesehatan, pendidikan, maupun yang lain-lain. Ini harus, yakinlah, pada saat AJP asli, semua akan ditata dengan baik. Tidak ada yang tidak ditata dengan baik. Kita akan tetap menghargai bahwa RT RW adalah pijakan kita. Tidak bisa menyangkut dengan segala hal-hal yang berdampak implikasi kepada pariwisata, itu kita tetap juga akan atur dengan baik. Karena pariwisata adalah salah satu juga sumber PAD yang ada di Kota Kendari. Tidak mungkin kita abaikan. Maka industri tetap jalan, juga menyangkut dengan pariwisata tetap jalan. Karena ini adalah bahagian daripada kita mendapatkan sumber daya PAD kita. Oleh itu nanti pasti akan kita lihat daripada integrasi daripada zona-zona yang ada di kawasan tersebut. Masyarakat di situ akan kita berdayakan. Pertama, kita akan berikan pemahaman bahwa kalaupun ada industri tidak akan sampai mengabaikan masalah-masalah wisata, tidak akan bisa mengabaikan juga hal-hal yang menyangkut dengan kondisi lokal masyarakat yang ada di situ. Budaya-budaya ini tidak bisa juga sampai meninggalkan hal-hal yang menyangkut dengan adanya industri yang dibangun ini. Insya Allah, pemerintah AJP asli selalu mengedepankan menyangkut pariwisata dan tanpa mengabaikan juga masyarakat di sekitar situ. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban Anda. Selanjutnya, soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 5, Bapak Insinyur Afdal ST MPWK. Saya akan membacakan pertanyaan. Saya sampaikan seperti yang lain-lain, Bapak akan mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Saya akan bacakan, mohon didengarkan baik-baik. Kota Kendari menghadapi tantangan ketahanan pangan dan infrastruktur kota yang belum memadai, sehingga diperlukan langkah strategis dalam membantu meningkatkan akses pangan lokal. Apa rencana strategi saudara untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, seperti pasar yang efisien, sistem distribusi pangan, dan pertanian perkotaan yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2 yang tanpa kelaparan? Waktunya 2 menit dimulai dari Anda menjawab. Panelis yang saya hormati dan warga Kota Kendari yang saya cintai. Bagaimana perencanaan infrastruktur bagi pasangan nomor urut 5 Rasak Afdal? Perencanaan infrastruktur bagi pasangan Rasak Afdal adalah perencanaan yang terintegrasi pada Sustainable Development Goals. Itu terkandung dalam program Rasak Afdal, yaitu Kendari Tangguh, sesuai dengan poin 9 pada Sustainable Development Goals, di mana salah satu
programnya adalah infrastruktur tangguh. Kendari tangguh adalah perwujudan bahwa pasangan Rasak Afdal sangat paham dengan konsep 17 yang ada pada SDGs. Nah, bagaimana kita melakukannya nanti? Kita akan melakukan dengan pendekatan yang pertama, mengintegrasikan rencana infrastruktur dengan rencana tata ruang, kebijakan transportasi, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Kendari atau yang biasa disebut perencanaan terpadu. Lalu kemudian mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan proyek yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan untuk memaksimalkan fungsi ini, kita akan menjamin kesejahteraan aparatur negara. Kita akan naikkan TPP-nya ASN. Lalu kemudian, kita akan memperhatikan pengembangan desain infrastruktur dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keberlanjutan pangan yang ada di Kota Kendari. Dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sehingga menjamin kualitas bisa tercapai dan sesuai dengan kebutuhan warga Kota Kendari. Demikian, terima kasih. Selanjutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Sudirman. Saya akan membacakan pertanyaan. Sebelumnya saya sampaikan, Bapak punya waktu sama seperti yang lain 2 menit untuk menjawab. Saya akan bacakan, harap didengarkan baik-baik. Dan pertanyaannya adalah, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Salah satu faktor penyebab stunting adalah faktor ekonomi keluarga. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa proporsi populasi prevalensi stunting di Kota Kendari selama kurun waktu 2021 sampai 2023 berada pada angka sebesar 25,7%. Pertanyaannya, dalam 100 hari masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Kendari, program apa yang akan dilakukan untuk menghapuskan stunting di Kota Kendari? Waktu Anda 2 menit dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih, moderator. Seperti kita ketahui, stunting itu karena kekurangan gizi. Awal mula kekurangan gizi karena kesejahteraan orang tuanya. Tidak mampu membelikan makanan yang bergizi buat anaknya. Yang pertama, kita lakukan perencanaan yang bagus dulu. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan orang tuanya. Siska Sudirman punya program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana bisa para orang tua ke depannya melakukan usaha agar bisa sejahtera. Dan juga Siska Sudirman punya program peningkatan sumber daya manusia, bagaimana bisa menjadi individu yang terampil agar bisa bekerja dengan mapan. Dasar dari itulah kita mulai bagaimana orang tua itu bisa memberikan gizi kepada anaknya. Itu langkah perencanaan yang pertama. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah Siska Sudirman punya program bagaimana anak-anak yang kekurangan gizi, yang terkena stunting melakukan pengobatan, memberikan bantuan gizi kepada anak yang kekurangan gizi, dan juga kepada ibu. Dasar mula kekurangan gizi anak itu dasar mulanya dari seorang ibu yang kurang mendapatkan gizi nutrisi, akhirnya anaknya juga mendapatkan stunting. Untuk itu, insya Allah Siska Sudirman akan memberikan nutrisi juga kepada ibu dan anak. Ibu akan kami berikan ketika dia tidak mampu, kami akan memberikan bantuan gizi buat ibu sehingga anak yang dilahirkan tidak menjadi stunting. Terima kasih. Anda masih punya waktu 20 detik. Cukup, tidak perlu terlalu banyak. Baik. Selanjutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 2, Ibu Nirna Lahmudin SPD. Saya akan membacakan pertanyaannya, dan sebelumnya saya ingatkan juga Ibu mendapatkan waktu yang sama seperti yang lainnya, yakni 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan segera bacakan, mohon didengarkan dengan seksama. Bagaimanakah strategi dan solusi yang akan Anda lakukan dalam mengatasi masalah maupun mengembangkan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA sebagai salah satu basis pendidikan agama di Kota Kendari? Terima kasih.
Di Kendari, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA sangat penting bagi pondasi pendidikan agama anak-anak kita. Ada beberapa langkah yang akan saya ambil agar TPA menjadi lebih hidup, berkembang dan menarik. Ini adalah bagian dari program Menyala Berkah. Yang pertama, dukungan infrastruktur. Di sini insya Allah kita akan pastikan setiap TPA memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang belajar yang nyaman dan peralatan pengajar yang baik. Yang kedua, peningkatan kualitas mengajar. Kami akan rutin memfasilitasi pelatihan khusus untuk ustaz, ustazah, supaya metode mengajar mereka lebih efektif dan inovatif. Dengan ini pengajaran Al-Quran akan semakin membaik bagi anak-anak kita. Yang ketiga, insentif untuk para pengajar. Kami paham bahwa dedikasi mereka ini luar biasa. Dan insentif berupa honor atau bantuan pendidikan akan kami sediakan sebagai bentuk apresiasi. Nah, selain itu kami juga ingin mengintegrasikan TPA dengan sekolah melalui kegiatan ekstra. Jadi anak-anak kita lebih tertarik belajar Al-Quran di luar jam sekolah. Agar mereka lebih pintar lagi untuk membaca Al-Quran. Beasiswa juga menjadi fokus kami bagi anak-anak berprestasi. Terutama mereka yang kurang mampu, agar tetap semangat belajar agamanya. Kemudian yang terakhir, kami juga akan alokasikan anggaran khusus dalam APBD agar keberlangsungan program TPA terjamin. Dengan strategi ini saya yakin TPA di Kendari akan menjadi lebih hidup dan berkembang. Mari kita dukung dan membentuk generasi beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 3 Bapak Haji Subhan ST. Saya akan membacakan. Saya ingatkan kembali Bapak, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Saya akan bacakan pertanyaannya. Salah satu efek yang bisa ditimbulkan dari pilkada adalah terjadinya polarisasi di masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan dukungan. Jika Anda terpilih, apa yang Anda lakukan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Anda sebagai dan wakil wali kota dalam mendampingi wali kota dalam menghilangkan perbedaan-perbedaan yang selama tahapan pilkada kita temukan, utamanya dalam penentuan pejabat eselon 2 dan eselon 3. Waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, terima kasih. Persoalan polarisasi atau perbedaan adalah hal yang lumrah yang lahir di setiap individu. Karena setiap pribadi punya hak yang sama untuk menjadi siapa saja. Mau jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, kepala daerah atau siapa saja. Itu hak setiap orang. Dan kami pasangan Giyona Subhan adalah salah satu pasangan calon yang ingin memberikan kemanfaatan, menunjukkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kota ini. Dan hak kami itu pula, maka 2 pintu yang bisa kita gunakan, yaitu pintu partai dan independen. Insya Allah, kalau Giyona Subhan diamanahkan menjadi wali kota dan wakil kota Kendari, maka perbedaan itu adalah merupakan rahmat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat kota Kendari. Dan insya Allah menjadi tugas kami untuk menyatukan perbedaan dari 5 pasangan calon tentang dukungan masing-masing. Kami yakin dan percaya kami berlima ini punya niatan yang tulus untuk membangun dan menjadikan kota Kendari sebagai kota yang berkelas dunia, yang setara dengan kabupaten kota lain. Dan insya Allah setelah pemilihan ini kami akan bersalaman. Dan insya Allah kalau Giyona Subhan diamanatkan dan dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Kendari yang terpilih di 27 November 2024 dan dilantik 2025, kami akan mengunjungi semua pasangan calon ini dan mengucapkan terima kasih bahwa tanpa kalian berempat kami tidak mungkin digiring didampingi menjadi nomor urut 3 yang menjadi persatuan Indonesia. Anda masih punya waktu. Kami berada di tengah dan insya Allah
Mudah-mudahan ini satu tanda bahwa Giyona Subhan adalah pasangan. Baik, terima kasih. Baik para pendukung, silakan Anda ingin memberi aplaus kepada seluruh calon wakil wali kota yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan.